Selamat datang di acara Ngobras, Ngobrol Sehat bareng spesialis. Perkenalkan, saya host hari ini yaitu Dr. Trianita, dan di sebelah saya ada Dr. Roycan Muhammad Firdaus, dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Bun. Selamat sore, dokter. Selamat sore. Hari ini sehat, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dok, mungkin kita hari ini akan membahas ya, dok, tentang bagaimana apa sih itu ortopedi secara umum ya, dok ya. Oke, dok, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan menjelaskan waktu dokter untuk jadwal di RS Bun ya, dok ya. Itu ada di hari Senin, di hari Rabu, dan di hari Jumat jam 2 ya, dok, sampai jam 5 sore. Baik, dok, mungkin kita akan ngebahas tentang apa sih sebenarnya itu ortopedi yang akan dijelaskan dengan dokter secara utuh. Waktu dan tempatnya dipersilakan, dok. Oke, ortopedi itu memang asal katanya dari kata ortos dan pedia. Jadi ortos itu artinya membetulkan atau meluruskan. Pedia itu anak-anak. Jadi awalnya memang ortopedi itu hanya berfokus di pasien dengan gangguan di tulang anak-anak seperti fraktur, cacat bawaan lahir, kelainan tulang belakang. Awalnya itu oleh pelopornya dari Yunani yaitu Nicholas Andri. Makanya ortopedi itu gambarnya kan pohon bengkok dikasih penyangga. Nah, itu artinya itu meluruskan. Jadi ortosnya adalah meluruskan, pedianya adalah tulang anak-anak. Nah, jadi ortopedi di sini itu memang dia fokusnya untuk mendiagnosa, mengobati dan mentreatment pasien-pasien baik bayi, dewasa, usia muda maupun usia tua yang mengalami gangguan pada tulang. Oke, dok, berarti bisa menangani semuanya, dok ya, dari anak sampai dewasa juga ya, dok, dari ya. Bayi malah. Dari bayi jadi bisa dilaksanakan anak-anak, juga. dewasa sampai usia tua. Oke. Baik kelainan tulang, sendi maupun otot. Oke. Jadi sebenarnya dokter ortopedi juga bisa sampai pengobatan ke membenarkan semua yang seperti tulang bengkok ya, dok ya. Betul. Jadi kalau sekarang tulang bengkok itu bisa langsung ke ortopedi, bukan ke sangkal putung ya, dok ya. Mengenai sangkal putung, lupus patah tulang itu kan memang ini ya, memang agak kontroversial ya. Jadi sebenarnya itu kan kita harus mengembalikan semua pengobatan itu terhadap yang berkompeten. Kami di ortopedi pun, saya sebagai general ortopedi tidak semuanya kita menangani ortopedi yang umum dan trauma saja. Tapi kalau spesifik, katakanlah gangguan kaki yang bengkok, ya kalau yang masih simple, masih yang mudah ya kita kerjakan. Tapi kalau yang sudah membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh subspesialis pediatri ortopedi ya nanti pasien akan kita rujuk ke yang kompeten. Artinya yang mau saya sampaikan di sini adalah masalah dukun patah tulang dengan dokter spesialis ortopedi, yaitu sebenarnya adalah hak pasien untuk mendapatkan pengobatan, tapi sebaiknya dikembalikan ke orang yang memang berkompeten. Oke, jadi kalau misalkan memang ada tulangnya agak miring, yang simple itu mungkin bisa langsung ke dokter ortopedi yang berkompeten. Jadi biar penyembuhannya juga tuntas ya, dok ya, tidak setengah-setengah. Oke, mungkin itu tentang tulang, dok. Cuma kita bahas tentang usia tua nih, dok. Kadang lutut suka sakit tuh. Ya, bisa juga dok ortopedi berarti? Bisa. Jadi tadi membahas masalah usia tua itu ada namanya penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu karena terjadinya proses degeneratif pada orang tua. Nah, itu seperti apa aja? Ada osteoartritis, ada osteoporosis, ada kelainan yang lainnya. Nah, untuk yang osteoporosis itu kan memang, apakah semua osteoporosis di usia tua? Tidak. Biasanya osteoporosis ada juga yang dikarenakan karena penyakit-penyakit penyerta seperti gangguan ginjal, anemia, itu bisa mempengaruhi mempengaruhi dari tingkat kepadatan tulang itu sendiri. Gitu. Kalau gejalanya apa aja, dok, biasanya kalau untuk osteoporosis itu sendiri? Ya, osteoporosis itu memang kadang-kadang gejalanya muncul setelah terjadi patah tulang. Jadi untuk awalnya itu untuk osteoporosis itu memang tidak akan terasa. Jadi pasien baik-baik aja.
sampai akhirnya pasien mengalami nyeri yang sangat hebat setelah katakanlah hanya membungkuk, hanya terjatuh di lantai yang untuk usia muda dia atau tulang yang kepadatannya masih bagus, dia tidak akan mengalami patah tulang. Tapi untuk kasus osteoporosis, begitu dia jatuh dengan mekanisme yang sangat sederhana, yang hanya cuman membungkuk atau dia terjatuh secara tidak sengaja sambil menyangga tubuhnya, ternyata dia patah di pergelangan tangan. Berarti mudah patah ya? Ya, mudah patah memang. Jadi untuk gejala memang kadang-kadang tidak bisa dipastikan. Pasien tidak merasakan. Tapi setelah terjadi nyeri yang sangat hebat, kita lakukan pemeriksaan fisik, lalu kita anamnesa, kita lakukan pemeriksaan fisik, lalu kita lakukan pemeriksaan ronsen, baru kelihatan ternyata ada patah. Nah, di situ biasanya baru ketahuan. Berarti memang lebih baik datang ke rumah sakit ya dok untuk memeriksa semuanya. Ya, tahu kalau ada keluhan ya memang sebaiknya kita datang ke rumah sakit, kita temui yang ahli berkompeten di bidangnya. Kalau untuk pencegahan itu sendiri dok, biar tidak cepat mungkin ya terjadi osteoporosis, itu apa sih dok? Ya, pertama kalau osteoporosis ini kan memang faktor hormonal ya kalau untuk perempuan. Ada juga yang karena secondary, karena penyakit lain seperti anemia, gagal ginjal, bisa menyebabkan osteoporosis. Jadi untuk kita yang sehat, yang masih muda, sebenarnya Tuhan sudah memberikan semua ini kepada kita kan. Contohnya paparan sinar matahari itu kan vitamin D. Vitamin D itu berpengaruh pada proses pemadatan tulang. Jadi, selain vitamin D juga asupan seperti kalsium yang bisa kita dapatkan dari susu, daging, keju, olahan-olahan susu dan sebagainya. Itu juga nanti akan membantu memperkuat tulang. Yang berikutnya aktivitas fisik. Nah, ini kan sekarang tren masa muda ini kan anak-anak tuh main HP ya, gadget, Mobile Legends. Jadi dia kurang bergerak. Aktivitas fisik bergerak itu dia juga akan mempengaruhi pencegahan osteoporosis, menambah kepadatan tulang. Berarti yang paling selain simpel, asupan juga ya, asupan makanan yang tinggi kalsium. Berarti yang paling simpel berjemur ya, berjemur aktivitas. Kemarin kan banyak COVID-19 orang berjemur itu ada bagusnya juga. Cuman hati-hati juga, sekarang kan lagi gelombang panas, jadi indeks UV itu kan lagi tinggi. Jadi kalau bisa berjemur kurang dari jam 9, berjemur dari jam 7 sampai jam 9 tuh range-nya yang bagus. Banyak kan yang sering nanya tuh ya dok ya jamnya, berarti memang jam yang lebih baik itu untuk pencegahan osteoporosis dari jam 7 sampai jam 9 ya, bukan di atas jam 10. Jangan. Nanti malah kena paparan sinar UV lebih bahaya. Berarti yang paling mudah dan yang paling gampang mungkin berjemur ya dok, nggak mesti harus beli ini itu dulu. Aktivitas fisik mungkin bebas, aktivitas fisik bisa bersepeda, berenang, lari, ke pusat kebugaran, nge-gym atau apa bisa. Itu berarti yang paling simpel. Kalau beli daging yang nanti option yang ketiga mungkin ya dok ya. Yang pertama kita kan bisa berjemur, terus olahraga yang bisa di rumah tanpa mengeluarkan uang ya dok ya. Jadi jangan lupa berjemur, ingat di jam 7 sampai jam 9 ya dok, bukan di atas jam 9. Oke dok, tadi mungkin saya mau tanya lagi dok, tadi kan dokter menyebutkan satu penyakit tuh dok, osteoartritis. Bedanya apa tuh dok, osteoartritis sama osteoporosis itu sendiri? Jadi osteoartritis itu penyakit pada tulang yang mengenai bagian sendi. Jadi pasien datang biasanya dengan keluhan, dok nyeri lutut saya sebelah kanan. Setelah kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, baru kita lakukan X-ray, memang sudah terjadi pengampuran di daerah. Orang awam bilangnya pengampuran di daerah sendi-sendi. Nah, osteoartritis ini bedanya dengan osteoporosis adalah kalau osteoartritis pasien datang dengan keluhan nyeri tapi tidak ada riwayat terjatuh. Itu kita biasanya dan dia biasanya mengenai daerah persendian. Kalau osteoporosis memang dia datang biasanya sudah datang dengan keluhan nyeri yang lebih hebat dan ada riwayat katakanlah jatuh yang mekanismenya sebenarnya jatuhnya sangat sederhana. Berarti kalau osteoartritis biasanya daerah persendian ya, persendian besar bisa di pergelangan
kaki, ini bisa di lutut, bisa di panggul, dan bisa pokoknya daerah persendian bahu Bisa. juga bisa. Ya. Berarti yang sering sakit mungkin lutut ya dok ya. Ya, Jadi kalau bisa. ibu atau bapak yang memang sering sakit lutut, boleh dikonsultasikan bersama dokter ortopedinya, gitu biar dicari tahu penyebabnya apa. Ya. Oke. Mungkin ada tips untuk yang di rumah dokter untuk osteoartritis itu sama juga sama yang sebelumnya. Osteoartritis yang pertama kita modifikasi gaya hidup. Oke. Ya, itu yang nomor satu olahraga. Yang kedua harus mengendalikan berat badan. Yang ketiga hindari olahraga yang high impact. Kalau masih usia muda masih oke, tapi kalau untuk yang usia tua high impact itu dia akan memberikan tekanan yang lebih besar pada tulang belakang, tulang panggul dan tulang lutut. Jadi olahraga yang disarankan untuk pasien-pasien yang dengan osteoartritis biasanya adalah sepeda statis atau sepeda yang ringan-ringan saja, berenang itu juga bagus. Terus banyak yang nanya juga dok kalau untuk masalah sayuran, apakah ada perbedaan dok untuk sayuran hijau, sayuran putih, itu ada khusus nggak tuh dok? Itu mitos ya. Mitos ya berarti dok. Osteoartritis memang dia tidak ada hubungannya dengan sayur mayur, apa saja boleh dimakan. Apa saja boleh. Baik dok, mungkin kita akan memberikan tips ya dok untuk yang di rumah, apa aja sih dok untuk pencegahan osteoporosis, osteoartritis. Mungkin tadi kan sebelumnya osteoporosis sudah sekarang kita akan bahas tentang osteoartritis ya dok ya. Ya. Untuk Oke, karena osteoartritis ini memang penyakit degeneratif. Yang mengenai usia di atas 50-55 tahun. Laki-laki perempuan untuk persentasenya sih hampir sama ya. Nah, untuk tips dan triknya itu memang kita tidak pernah menyarankan pasien untuk istilahnya olahraga dengan high impact seperti jogging, badminton, kan memang sudah tidak bisa. Jalan boleh. Terus yang kedua, olahraga yang kita sarankan itu seperti berenang, ya, sepeda statis atau bersepeda di tempat yang aman, berenang, ya. Terus yang berikutnya kita harus mengubah lifestyle, yaitu mengurangi berat badan, mengurangi konsumsi karbo dan gula yang tinggi garam supaya kita tidak mengalami penambahan berat badan. Karena dengan bertambahnya berat badan itu makin akan membebani ya, terutama di daerah panggul, di daerah tulang belakang, di daerah lutut dan persendian yang di pergelangan kaki. Berarti secara simpelnya mungkin yang lebih mudah jalan santai ya dok ya, bersepeda, sambil berjemur atau bersepeda. Jadi pola hidup juga dijaga ya dok ya. Paling utama jaga berat badan karena biar tubuh kita nggak menompang lebih berat untuk bebannya. Oke dok, mungkin terakhir dok pertanyaan saya, apa sih dok bedah ortopedi itu meliputi apa aja dok sebenarnya? Oke, bedah ortopedi itu cabang ilmu kedisiplinannya. Yang pertama ada dokter bedah ortopedi tulang belakang yang memang mentreatment atau mengobati keluhan-keluhan pasien dengan tulang belakang seperti nyeri tulang belakang, menjalar ke kedua kaki hingga ke ujung kaki, sampai ke kaki. Lalu ada juga yang trauma, kecelakaan, katakanlah jatuh dari ketinggian, tulang belakangnya ada yang bergeser, kelumpuhan. Itu nanti ke dokter tulang belakang. Bisa juga kelainan tulang bengkok dari sejak lahir seperti skoliosis, ya itu juga bisa dikonsulkan ke dokter ahli bedah tulang belakang, bedah tulang belakang atau spine. Lalu yang kedua ada cedera olahraga, namanya konsultan sport. Nah itu biasanya pasien yang datang setelah melakukan olahraga yang berat tanpa pemanasan yang cukup, ya itu akan mengalami cedera. Biasanya sih sepak bola, pemain voli, dia nyeri lutut, disertai dengan sensasi lutut goyang. Nah, itu biasanya akan ke dokter spesialis ortopedi, subspesialis bagian sport atau cedera olahraga. Yang berikutnya ada hip dan knee. Hip dan knee itu terutama berfokus pada panggul dan lutut yang degeneratif tadi, contohnya pada osteoartritis. Yang berikutnya ada pediatri ortopedi. Pediatri ortopedi itu biasanya menangani pasien-pasien yang memang
kakinya katakanlah bengkor ya, seperti clubfoot atau CTEV yang dari kecil ya, itu ke dokter pediatri. Berikutnya ada hand dan microsurgery. Itu biasanya dokter spesialis ortopedi yang mengurusi khusus tangan dan defek-defek yang ada di tangan yang membutuhkan cangkok kulit dan sebagainya. Lalu yang berikutnya ada dokter ortopedi foot and ankle, dia ada cedera atau kasus degeneratif yang ada yang melibatkan pergelangan kaki. Ya, lalu yang berikutnya ada dokter ortopedi onkologi. Nah, itu biasanya tumor-tumor tulang, ya, tumor yang ganas maupun yang jinak, itu akan ditangani oleh dokter subspesialis onkologi. Oke, baik dokter, terima kasih untuk semua materinya ya dok untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dokter semoga sehat selalu, agar bisa menyembuhkan banyak masyarakat ya dok. Amin. Mungkin sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan lagi untuk jadwal dokter Raichan Muhammad Firdaus, spesialis ortopedi. Mungkin bisa datang ke rumah sakit pun di hari Senin, Rabu dan Jumat di jam 2 sampai jam 5 sore. Ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk Bunar, yaitu selesai wawancara hari ini ngobrol sehat bareng dokter spesialisnya. Sampai ketemu di kemudian hari ya.